Sekarang mari kita bahas sebuah contoh soal tentang cara menentukan vektor posisi sebuah benda. Ban motor seorang pembalap mulai hilang kontak dengan tanah di titik A, yaitu titik ini. Titik tertinggi yang dicapai oleh pembalap berada di titik B, yaitu titik ini, dan titik pendaratannya berada di titik C, yaitu titik ini. Dengan mendefinisikan sebuah sistem koordinat sedemikian rupa, sehingga pembalap selalu bergerak di bidang XY dan titik asalnya berimpit dengan titik A, dan itu berarti bahwa sistem koordinat tersebut adalah sistem koordinat ini, maka tentukan vektor posisi pembalap ketika berada di titik A, titik B, dan titik C. Untuk mendeskripsikan posisi dari pembalap ini, pertama kita perlu mengasumsikan pembalap beserta motornya sebagai sebuah partikel, dan kita bisa mengasumsikan bahwa partikel yang dimaksud adalah sebuah partikel yang posisinya selalu berada di bagian bawah roda belakang ini. Sekarang, mari kita tentukan vektor posisi pembalap ketika berada di titik A ini. Karena pembalap selalu bergerak di bidang XY, tentu vektor posisi pembalap atau vektor posisi dari partikel yang mewakilinya tidak memiliki komponen Z. Kemudian, ketika berada di titik A, tentu komponen X dan komponen Y dari vektor posisi pembalap juga bernilai 0. Artinya, vektor posisi pembalap ketika berada di titik A dapat ditulis sebagai RA misalnya sama dengan 0I ditambah 0J ditambah 0K. Sebuah vektor yang semua komponennya bernilai 0 seperti ini biasanya juga disebut sebagai vektor 0. Dan vektor seperti ini lebih sering ditulis dalam bentuk vektor RA sama dengan vektor 0. Kemudian, vektor posisi pembalap ketika berada di titik B adalah RB sama dengan komponen X-nya adalah karena titik B ini berada sejauh 3,8 meter di sebelah kanan titik asal, maka komponen X-nya adalah 3,8 meter. Kemudian, komponen Y-nya adalah karena titik B ini berada sejauh 1,3 meter di atas titik asal, maka komponen Y-nya adalah 1,3 meter. Dan komponen Z-nya sama dengan 0 karena pembalap bergerak di bidang XY, sehingga komponen tersebut tidak perlu kita tuliskan. Vektor posisi RB ini menunjukkan bahwa kalau kita bergerak dari titik asal sejauh 3,8 meter ke kanan atau ke arah sumbu X positif, kemudian dilanjutkan dengan bergerak sejauh 1,3 meter ke atas atau ke arah sumbu Y positif, maka kita sampai di titik B. Dan perlu diketahui bahwa untuk menyederhanakan penulisan, pada berbagai buku teks, besaran vektor yang seperti ini dapat ditulis sebagai RB sama dengan 3,8I ditambah 1,3J dan satuannya ditulis seperti ini. Cara penulisan seperti ini menunjukkan bahwa komponen-komponen dari vektor RB ini memiliki satuan meter. Kemudian, vektor posisi pembalap ketika berada di titik C adalah RC sama dengan komponen X-nya adalah karena titik C ini berada sejauh 1,2 meter di sebelah kanan titik asal, maka komponen X-nya adalah 11,2. Kemudian, komponen Y-nya adalah karena titik C berada sejauh 2,1 meter di bawah titik asal atau pada arah sumbu Y negatif, maka komponen Y-nya adalah minus 2,1. Dan tentu, komponen Z-nya juga bernilai 0 sehingga tidak perlu kita tulis. Kemudian, tentu satuan dari komponen-komponen ini adalah meter. Vektor yang seperti ini lebih sering kita tulis dalam bentuk RC sama dengan 11,2I. Kemudian, dengan membuka tanda kurung ini, maka ini menjadi 11,2I dikurang 2,1J. Dan keduanya adalah dalam satuan meter. Berdasarkan vektor ini, kita bisa memikirkan bahwa kalau kita bergerak dari titik asal sejauh 11,2 meter ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan bergerak sejauh
2,1 meter ke bawah atau pada arah sumbu Y negatif, maka kita sampai di titik G.